Kalau kemudian ini disalah-salahkan, oh ini gara-gara mobilnya, ini gara-gara jalan tolnya. Lalu yang aman seperti apa? Mau naik onta? Mau naik kuda? Kembali ke zaman khilafah solusinya. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang meyakini bahwa jalan tol di Indonesia itu nggak aman. Ya mungkin mantan kalian itu adalah anak dari emak-emak yang sebelumnya protes dan mengatakan bahwa rakyat gak makan aspal. Legend banget ya kalimat itu. Ya, sebelumnya kita ikut berduka atas musibah kecelakaan yang menimpa Vanessa dan keluarganya. Sebagai sesama manusia, kita ikut mendoakan agar Vanessa bisa tenang di alam sana, bisa diterima di tempat terbaik di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Bahwa kemudian ada manusia-manusia gila atau usil yang mengatakan bahwa ini adalah bagian dari azab, dikait-kaitkan dengan cerita masa lalu Vanessa. Bagi saya, itu adalah contoh pernyataan atau pemikiran dari orang-orang yang tidak beriman. Karena kematian dan meninggal dunia itu adalah takdir kita semua. Kematian itu takdir untuk semua makhluk hidup yang ada di dunia. Entah itu manusia, hewan, tumbuhan, sama. Pada akhirnya mereka akan mati, meninggal sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sementara tabrakan, kecelakaan, penyakit, atau faktor usia, ini adalah skenario yang Tuhan ciptakan, berikan kepada kita supaya kita lebih bisa menerima kematian. Karena kalau cerita kematian itu tiba-tiba semua, misalkan lagi nongkrong, tiba-tiba teman kita mati, lagi nonton di bioskop, tiba-tiba mati, atau lagi jalan-jalan, tiba-tiba mati, itu pasti akan sangat mengerikan dan kita jadi nggak enjoy menjalani hidup ini. Makanya kemudian diberikan perantara, skenario perantara, karena sakit, kecelakaan, atau faktor usia. Kan kalau ada nenek-nenek, kakek usia 80, 90 tahun, misalkan setelah itu mereka meninggal dunia, kita jadi lebih bisa menerima, lebih bisa ikhlas gitu. Karena ya wajar karena sudah lanjut usia, wajar karena emang sudah sakit-sakitan, wajar karena emang sudah nggak fit dan seterusnya. Itu maksudnya gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan kelakuan di masa lalu. Karena kalau cerita kecelakaan ini dikait-kaitkan dengan masa lalu, sebenarnya kan banyak juga ustadz, ulama yang meninggal lewat perantara kecelakaan. Banyak gitu, orang-orang baik yang dermawan, yang soleh gitu, meninggal di jalan juga banyak gitu. Jadi gak ada hubungannya lah. Nah, di luar cerita itu ada juga cerita lucu soal kecelakaan ini. Karena kan cerita ini sebenarnya cerita soal artis, ya kecelakaan, keselamatan lalu lintas, tapi kemudian dikait-kaitkan dengan pemerintah. Sehingga kemudian ada orang, pengamat, pemerhati jalan katanya, namanya Gatot Rusbintarjo. Saya kalau dengar nama Gatot itu udah agak curiga-curiga. Jadi si Gatot Rusbintarjo ini mengatakan bahwa jalan tol di Indonesia itu nggak aman gara-gara kecelakaan ini. Ini aneh gitu. Saya tuh pertama kali dengar dia diwawancara di TV One langsung sakit perut saya. Karena Jasa Marga itu punya data LHR namanya, lalu lintas harian rata-rata. Setiap harinya lalu lintas kendaraan yang jalan di jalan tol itu sekitar 3 juta unit, 3 juta kendaraan. Nah, yang kecelakaan dalam seharinya itu bisa kita hitung dengan jari. Tapi kenapa kemudian ini dianggap sebagai salah jalan tolnya? Lalu kemudian jalan tolnya dianggap gak aman. Padahal yang 3 juta kendaraan itu ya aman-aman aja, selamat semuanya. Ini aneh gitu. Si Gatot Rusbintarjo ini ketika diwawancarai TV One, dia dengan pedenya mengatakan bahwa jalan tol yang benar itu di tengah-tengahnya sekitar 5 meter itu harus ada rumput-rumputnya supaya kalau terjadi kecelakaan kendaraan itu bisa melaju dan aman. Dikira sirkuit kali. Karena kalau sirkuit, kalau di pinggirnya itu kan memang kadang ada taman, ada rumput-rumput, ada pasir gitu ya. Ya itu memang didesain seperti itu. Kenapa? Karena sirkuit fungsinya memang memungkinkan kecelakaan. Karena semua pengendaranya, pembalapnya dipaksa untuk memacu dengan kecepatan maksimal. Supaya kalau terjadi kecelakaan, mereka tetap aman. Itu sirkuit gitu. Tapi jalan tol itu nggak gitu fungsinya. Jadi tanah atau rumput yang ada di tengah jalan tol itu bukan berfungsi untuk
meminimalisir kecelakaan atau kematian, bukan. Kalau ada taman atau rumput di tengah jalan tol, itu fungsinya antisipasi. Kalau 2-3 tahun lagi mereka mau melakukan pelebaran jalan. Kan banyak tuh gambar-gambarnya gitu, yang semula rumput di tengah jalan kemudian dicor, diaspal gitu. Ya supaya pelebaran untuk menerima volume kendaraan yang lebih banyak di tahun-tahun yang akan datang. Itu fungsinya. Jadi jalan tol dan sirkuit itu berbeda sama sekali. Kalau kemudian si Gatot Rusbintarjo juga mempermasalahkan pembatas jalan yang menggunakan beton ini berbahaya, katanya. Tidak aman. Ya pertanyaannya, yang aman pakai apa? Pakai kasur, pakai kondom. Kan nggak bisa gitu. Itu emang jalan tol ya kayak gitu, di mana-mana ya pembatasnya ya pakai beton, bukan pakai kasur. Kalau pakai kasur bisa lebih berbahaya lagi. Kecelakaan bisa lebih banyak lagi gitu ya. Dan memang yang namanya pembatas di jalan tol itu tidak bisa kita harapkan agar safety atau aman, sehingga kalau terjadi benturan jadi seminimal mungkin tidak terjadi kematian gitu. Nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena ini jalan tol, bukan sirkuit. Kalau sirkuit, pembatasnya itu memang ada spon kayak kasur gitu, lembut gitu ya. Sehingga kalau terjadi tabrakan, pembalapnya tuh ya bisa bangun lagi, bisa naik motor lagi gitu. Itu sirkuit. Tapi ini jalan tol, nggak ada tantangan atau tuntutan agar setiap pengendaranya mencapai limit kecepatan setiap kendaraan yang dia miliki, nggak ada gitu. Makanya kemudian beda antara jalan tol dengan sirkuit. Di sirkuit itu nggak ada rambu-rambu maksimal 100 km per jam, nggak ada. Di jalan tol ada. Kenapa? Karena itu memang limit yang diatur supaya kendaraan bisa melaju secara aman. Kalaupun terjadi kecelakaan, itu tidak mematikan. Itu fungsinya gitu. Selain itu, ada juga yang si Gatot Rusbintarjo ini mempermasalahkan bahwa konstruksi jalan tol di Indonesia yang menggunakan beton itu mengakibatkan pengereman tidak maksimal, sehingga kendaraan itu tidak mendapatkan grip. Tidak, jadi kendaraan itu ketika ngerem tidak bisa berhenti secara segera. Saya geli gitu bahas ini gitu. Karena itu nggak ada hubungannya sama beton, nggak ada gitu. Kecepatan itu ya memang harus ketika melakukan pengereman itu butuh waktu. Nggak usah mobil yang memang kecepatannya cuma limit sekitar 220, 250, enggak gitu. Bahkan MotoGP yang kalau kalian nonton semalam gitu ya, itu dari kecepatan 300 sampai 90 km per jam itu butuh waktu beberapa detik gitu ya. Dan mereka juga melakukan antisipasi sebelum melakukan belokan. Nah, di jalan tol itu juga sama. Kalau kecepatannya 100, 120, ya tetap butuh waktu. Nggak bisa disamakan dengan kecepatan 60 atau 30 km per jam. Bukan masalah beton atau aspalnya. Kalau kalian mau nyoba, silahkan coba di aspal. Aspal mana deh? Eropa kayak Wakanda kayak, silahkan. Tetap butuh waktu. Karena di sirkuit aja yang aspalnya lebih baik dari rata-rata jalan tol di dunia, tetap aja butuh waktu sepersekian detik gitu. Jadi ini bukan masalah beton atau aspalnya. Kalau si Gatot Rusbintarjo ini mengatakan saya sudah keliling ke Amerika, Eropa, Malaysia, Singapura, lain-lain negara, nggak ada yang pakai jalan beton. Terus terang saya meragukan gitu ya. Kalau di Amerika, Eropa, kita bisa lihat dari data-data di Google gitu. Ada banyak gambar-gambarnya dan mereka pakai beton. Kalau di Malaysia, saya sudah tinggal 4 tahun di sana. Dan saya juga menyaksikan ada banyak jalan tol yang pakai beton. Jadi kalau si pemerhati jalan raya di Indonesia bernama Gatot Rusbintarjo ini mengatakan di negara lain nggak pakai beton, ya itu hoax. Tapi TV One kayaknya seneng banget gitu dengan berita itu. Selain itu, semua jalan tol di dunia, termasuk di Indonesia, itu sudah melalui uji kelayakan. Sudah dites, sudah layak operasi, layak fungsi, sudah gitu. Jadi kesimpulannya, jalan tol di Indonesia ini aman, sangat aman. Bahwa kemudian ada kecelakaan 1-2, yaitu yang perlu diperhatikan adalah manusianya. Karena jalan tol, mobil, ini benda mati. Yang mengendalikan, ya manusianya gitu ya.
Ada banyak juga orang mempermasalahkan, wah Pajero Sport itu kalau jalan ugal-ugalan, selalu kencang dan sebagainya, sehingga wajar kalau kemudian kecelakaan katanya. Ini saya juga nggak terima gitu. Karena saya pengguna Pajero Sport dan saya 4-5 kali ke Jakarta, bolak-balik Surabaya Jakarta. Kalau ke Semarang sekitar 6-7 kali, 8 kali. Kalau ke Solo sekitar belasan kali. Ke Jogja juga sering sekali gitu ya. Dan saya merasa aman-aman aja tuh dengan mobil ini gitu. Memang kecepatan mobil ini tuh ya top speednya 200 km per jam. Tapi kalau kita mau bandingkan dengan mobil-mobil yang LCGC seperti Datsun Go, Alia, Kayla, ya pasti nggak sama gitu. Kalau mereka mencapai kecepatan top speed 120 dibandingkan dengan Pajero dengan kecepatan yang sama 120 km per jam, ini secara keamanan dan risiko jelas lebih aman si Pajero meskipun top speednya sama. Meskipun sama-sama 120 km per jam. Kenapa? Karena suspensinya enak, karena mobilnya ya berat gitu. Sehingga lebih aman dengan kecepatan yang sama. Nah, saya tuh sering gitu ya, 120 km lalu kemudian disalip sama LCGC. Sama Datsun Go atau Ayla gitu, ada gitu. Nah, mereka ini nggak aman karena mereka dalam limitnya. Sementara di Pajero 120 itu ya kayak lari 80 di mobil-mobil lain, di mobil Avanza, Expander atau yang sekitarnya gitu. Jadi jangan kemudian gara-gara Pajero kemudian kecelakaan lalu kemudian dianggap gak aman. Karena yang kecelakaan kan 1-2, yang lain-lainnya ribuan unit yang lain aman-aman aja tuh gitu ya. Bahwa kemudian kecelakaan ini menimbulkan kematian bagi pengendaranya. Tapi kita juga bisa lihat kenapa kemudian Pajero ini seolah-olah ringsek sekali. Ya karena memang tabrakannya tuh di pinggir gitu. Untuk mobil apapun kalau kena pinggirnya ya pasti kayak gitu. Karena uji tabrak yang dilakukan oleh semua pabrikan itu biasanya di depan. Uji tabraknya di depan, bukan di pinggir. Kalau di pinggir itu terjadi kecelakaan, ya pasti ringsek kayak gitu. Yang nggak ringsek mungkin ada tank. Bisa tuh nggak ringsek. Jadi ya nggak ada hubungannya lah. Saya sebagai orang yang berpengalaman mengendarai Pajero Sport sama seperti yang punya Vanessa Angel persis gitu ya. Dakar 4x2 Ultimate yang nggak ada sunroofnya. Saya merasa ya kecepatan 120 atau 140, 140 lah. Bagi saya itu yang sangat aman sekali gitu. 140 kecepatan Pajero itu sangat aman sekali. Bahwa mungkin kita pernah ngegas sampai 200 km per jam, itu ada syarat-syaratnya supaya aman gitu. Pertama, jarak pandangnya harus bagus, harus jauh. Nggak ada kendaraan lain-lain kanan kirinya. Dan kemudian kondisi drivernya atau pengendaranya itu dalam kondisi fit dan fokus. Silakan aja, tapi itu pun nggak bisa dalam jangka waktu yang lama. Ya misalkan cuma 20 menit, 30 menit itu ya silahkan. Itu sama seperti MotoGP lah. MotoGP itu kalau dalam kecepatan tinggi gitu ya, 300 sampai 200 km per jam, itu kan mereka hanya bisa tanding selama 30 menit. Kalau ini dilakukan selama 3 jam, MotoGP-nya 3 jam, ya pasti banyak kecelakaan. Nah sama nih seperti kita berkendara di jalan tol. Saya nggak mau menyarankan orang untuk berkendara dalam kondisi yang cepat, tapi ini kan soal pengalaman dan faktanya gitu. Karena banyak orang juga nggak mau bicara ini. Karena ya saya kasihan juga sama pabrikan Mitsubishi yang disalah-salahkan gara-gara ini. Padahal mobil ini sangat-sangat aman. Ya buktinya apa? Dalam kecelakaan yang separah itu, ya supirnya selamat, pengasuhnya selamat, anaknya si Vanessa juga selamat. Ini artinya ya aman mobil ini gitu ya. Jadi kalau kemudian ini disalah-salahkan, oh ini gara-gara mobilnya, ini gara-gara jalan tolnya. Lalu yang aman seperti apa? Mau naik onta? Mau naik kuda? Kembali ke zaman khilafah solusinya. Ya masa kayak gitu ya. Mau kita bongkar semua jalan tol ini, ganti dengan padang pasir semuanya. Tapi itu pun ada risikonya. Ontanya bisa keselio, bisa patah tulang, bisa. Jadi pada akhirnya risiko itu harus kita lihat sendiri, harus kita pelajari kepada diri kita sendiri. Kita harus tahu diri gitu ya. Kalau kondisi kita nggak fit, lagi ngantuk ya berhenti. Kalau kondisi kita nggak fokus, nggak bisa melihat jarak pandang yang cukup jauh, seperti dalam keadaan hujan, ya jangan ngebut. Seminimal mungkin ya jangan sampai mencapai limitnya gitu ya. Tapi kalau dalam kondisi tertentu atau dalam waktu tertentu yang sebentar saja cuma mau ngetes, ya silahkan aja. Tapi jangan lama-lama. Karena bahkan pembalap profesional pun seperti MotoGP, mereka hanya bisa tanding dalam waktu sekitar 30-40 menit.
Nah sama seperti di jalan tol. Kenapa ada aturan orang harus istirahat setiap 4 jam atau 3 jam? Karena itu diukur sesuai dengan fokus manusia. Itu kan ada ukurannya gitu ya. Misalkan untuk kecepatan 100 atau 120 km per jam yang dibolehkan di jalan tol. Maka dengan kecepatan rata-rata seperti ini, orang akan harus istirahat selama 3-4 jam setelah itu gitu ya. Supaya apa? Supaya mereka setelah berkendara lagi bisa fokus lagi. Karena kalau ini diteruskan secara terus-menerus selama 3 jam, selama 8 jam misalkan untuk Surabaya Jakarta ini kan bisa kita tempuh sekitar 10 jam gitu ya. Ini kalau nggak berhenti-berhenti, ya bahaya. Karena fokus manusia itu terbatas. Jadi itu maksudnya. Jadi saya kasihan sebetulnya kepada jalan tol, kepada Mitsubishi yang disalah-salahkan dan nampaknya banyak orang, nggak ada orang yang mau membelain gitu ya. Padahal mobil ini sangat bagus, sangat aman karena bukan punya saya sih, istri saya punya gitu. Jadi ini nggak di-endorse, nggak disuruh Mitsubishi, tapi kalau Mitsubishi mau menghubungi saya setelah ini ya boleh-boleh aja. Ya, intinya kita harus objektif lah dalam menilai, harus mengukur diri secara benar supaya tidak menyalah-nyalahkan benda mati yang itu sebenarnya bukan bagian dari kesalahan mereka. Karena ada pepatahnya gitu. Kalau kamu nggak bisa menari dengan baik, jangan salahkan lantainya. Sama seperti ini. Ketika terjadi kecelakaan, yang disalahkan malah jalan tolnya, malah kendaraannya. Padahal yang selamat jauh lebih banyak. Yang selamat dan tidak terjadi kecelakaan jauh lebih banyak. Kalau mau bicara soal mobil, jangankan Pajero, yang Ayla, Datsun, Go, Avanza, semua mobil, semua merek. Ada juga yang kecelakaan dan meninggal dunia, banyak. Kalau soal kecelakaan di jalan tol misalkan, ini kemudian disalah-salahkan gara-gara beton, gara-gara pembatasnya beton, gara-gara nggak aspal dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan kecelakaan di jalur-jalur desa? Kan banyak juga. Masa iya yang sudah aspal, jalur desa sempit, atau yang lebar sekalian, juga ada terjadi kecelakaan gitu. Jadi kecelakaan itu tentang banyak faktor dan kita harus mengukur diri kita masing-masing supaya kita tidak salah paham. Jangan sampai setelah ini orang jadi takut mau lewat tol, setelah ini orang jadi takut pakai Pajero dan seterusnya. Jangan gitu, kita harus menilai secara objektif. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.